warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NPM 253062111104. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi kelima dari mata kuliah pengantar bisnis dengan judul bauran pemasaran atau marketing mix. Baiklah, mari kita masuk ke materi pembahasan yang pertama. Apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi elemen penting yang dirancang secara strategis untuk membantu perusahaan mencapai tujuan pemasaran melalui penciptaan dan pemasaran produk atau jasa secara efektif dan terukur. Mayoritas perusahaan biasanya menggunakan strategi bauran pemasaran karena persaingan yang semakin ketat. Konsep bauran pemasaran ini awal mulanya diperkenalkan oleh Neil Borden pada tahun 1940 sebagai alat fundamental dalam strategi pemasaran modern. Konsep ini dimulai dari 4P, yaitu price, produk, place, promotion, yang kemudian berkembang menjadi 7P dengan penambahan people, process, dan cycle evidence untuk mengakomodasi industri jasa. Baik, pembahasan selanjutnya adalah pentingnya peran bauran pemasaran. Yang pertama tentunya untuk meningkatkan kebutuhan konsumen, yang kedua untuk meningkatkan daya saing, yang ketiga untuk mengoptimalkan sumber daya, dan yang terakhir untuk meningkatkan penjualan dan profitabilitas tentunya dengan menarik lebih banyak konsumen dan mendorong pembelian secara berulang. Manfaat bauran pemasaran yang pertama ada meningkatkan fokus dan konsistensi, yang kedua ada memudahkan perencanaan dan implementasi, yang ketiga ada mengukur kinerja pemasaran, dan yang terakhir ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, masuk ke materi pembahasan inti, yaitu unsur-unsur bauran pemasaran yang terdiri dari 7P. Yang pertama itu ada produk atau produk, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Biasanya itu berupa produk fisik, ide, jasa. Yang kedua itu ada price atau harga, yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Biasanya itu melibatkan berbagai faktor seperti biaya produksi, harga pesaing, persepsi nilai oleh konsumen. Tiga ada place atau tempat, yaitu tempat atau distribusi yang mencakup kegiatan untuk memastikan produk yang tersedia bagi konsumen di tempat dan waktu yang tepat. Biasanya ini mencakup bagaimana produk didistribusikan hingga sampai ke tangan konsumen, termasuk pengaturan jalur pengiriman sampai dengan pengelolaan rantai pasokan. Keempat itu ada promotion atau promosi, yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk memberitahu, membujuk, dan menawarkan konsumen tentang produk atau jasa tersebut. Contohnya itu mempromosikan produk atau jasa lewat video, iklan, maupun konten yang nantinya akan diupload melalui media sosial, baik itu TikTok maupun Instagram. Yang kelima itu ada people atau orang, yaitu individu yang terlibat dalam proses pemasarannya, baik itu karyawan, staf pelayanan, atau semua individu yang berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Kemudian yang keenam ada proses. Proses ini mencakup semua prosedur, mekanisme, dan alur kerja yang digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Biasanya itu dirancang untuk efisiensi, konsisten, dan memberikan pengalaman pelanggan yang superior. Dan yang terakhir ada cycle evidence atau bukti fisik, yaitu semua elemen nyata yang membantu konsumen dalam mengevaluasi produk atau jasa sebelum membelinya, seperti lingkungan fisik, fasilitas, kemudian kemasan produk. Contoh penerapan dari unsur 7P sebelumnya dalam industri manufaktur. Di sini saya mengambil pada produk kosmetik pada brand atau merek Wardah. Untuk penerapan produknya, Wardah menawarkan berbagai produk kecantikan yang halal dan berkualitas yang mencakup makeup, skincare, sampai dengan body care dengan berbagai varian. Yang kedua itu untuk penetapan price, Wardah menetapkan strategi harga terjangkau atau value for money dengan tetap menjaga kualitas produknya, serta sering juga untuk memberikan promo seperti diskon ataupun bundling item dan juga hadiah pembelian. Yang ketiga untuk penetapan place-nya, Wardah memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, mulai dari online stores seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, sampai dengan offline store yaitu seperti minimarket, Alfamart, Indomart. Kemudian ada juga di apotik sampai dengan outlet resmi dari Wardahnya. Untuk penetapan yang promotion, Wardah aktif melakukan promosi melalui kampanye, iklan media sosial, sponsor acara, promosi penjualan seperti diskon dan produk gratis, serta kerjasama dengan influencer atau selebgram untuk meningkatkan brand awareness-nya. Untuk penetapan people, karyawan, dan beauty advisor Wardah berperan penting dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan. Mereka biasanya itu dilatih untuk dapat berperilaku profesional, ramah, dan manajemen yang responsif terhadap feedback dari pelanggan. Untuk penetapan proses bisnis Wardah dikelola dengan layanan terintegrasi online dan offline, pembelian mudah dan cepat via e-commerce atau counter resmi, konsultasi produk juga dibantu oleh beauty advisor-nya, dan untuk quality control ketat di setiap tahap produksi, dan customer service juga responsif. Yang terakhir ada cycle evidence.
Untuk pada produk Korda, desain kemasannya itu feminim dan bersih, kemudian sudah tersertifikat halal dan BPOM sebagai bukti keaslian, dan juga display produk yang dijual pada outlet ataupun counternya itu juga resmi dan bersih, dan kemudian juga tertata rapi, serta interior boothnya yang bernuansa modern. Biasanya untuk pengembangan bauran pemasaran, yang pertama itu fokus pada kebutuhan pelanggan atau customer oriented. Maksudnya adalah pahami dulu apa yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Yang kedua itu ada menentukan riset pasar dan data penjualan, seperti menentukan produknya apa, harganya berapa, kemudian promosinya bagaimana, dan distribusi apa yang paling efektif. Dan yang ketiga itu melakukan evaluasi dan perbaikan rutin, seperti melakukan pemantauan terhadap hasil dari setiap elemen, baik itu produk, harga, promosi, tempat, dan sebagainya, agar selalu sesuai dengan tren dan kondisi pasar. Yang keempat ada integrasikan teknologi digital dan marketing, manfaatkan media sosial, e-commerce, dan juga iklan online untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu inovasi yang berkelanjutan, seperti memperbarui strategi dan mengembangkan ide baru agar tetap kompetitif dengan persaingan yang semakin ketat. Mulanya adalah bauran pemasaran 7P yang merupakan kombinasi strategi yang digunakan perusahaan untuk mencapai keberhasilan dalam memasarkan produk maupun jasa melalui 7 unsur utama, yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik. Perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan penerapan 7P yang tepat dan seimbang, perusahaan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas pangsa pasar, serta membangun citra positif dan keunggulan bersaing di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Baik, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai bauran pemasaran atau marketing mix. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman bagi kita semua terhadap materi yang telah dibahas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.